Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Akila Gumilar. Di sini saya akan melanjutkan materi Cisco CCNA yang keempat, yaitu tentang pengenalan Cisco. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang Cisco, apa itu Cisco, dan basic-basic di Cisco, teman-teman. Nah, jadi langsung saja, apa itu Cisco? Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network. Nah, perusahaan Cisco didirikan pada tahun 1984 di Stanford University, California, Amerika Serikat, oleh sepasang suami istri bernama Leonard Bosak dan Sandy Lerner. Nah, dan perusahaan ini berpusat di San Jose, California. Nah, jadi Cisco itu adalah sebuah perusahaan ya teman-teman, yang memproduksi dan menjual perangkat network. Nah, di sini ada produk-produk dari Cisco. Nah, jadi Cisco itu menawarkan produk-produk. Nah, produk-produknya itu ada switch, ada routers, lalu security device, yaitu firewall, ISA, lalu WSA, lalu firepower, dan IPS. Nah, lalu ada lagi yaitu VoIP device, data center, yaitu UCS atau Nexus switch. Lalu ada wireless, WLC, dan AP atau access point. Nah, nah selain produk network, Cisco juga menawarkan sertifikasi atau memberi sertifikasi pada ahli-ahli Cisco. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua jenis sertifikasi, yaitu sertifikasi engineering dan software. Nah, lalu di sini ada level-levelnya, yaitu ada associate level, specialist level, professional level, dan expert level. Nah, yang paling dasar itu adalah associate level. Jadi ini paling dasar. Nah, jadi ini sertifikat untuk yang paling dasar ya, teman-teman, atau sertifikat awal, yaitu CCNA. Nah, lalu sertifikat lanjutnya itu ada spesialis. Nah, lalu lanjut lagi ada profesional, dan yang paling ahli itu ada expert, teman-teman. Nah, jadi itu ya untuk yang engineering. Nah, kalau yang software itu ada DevNet Associate, lalu DevNet Spesialis, lalu DevNet Profesional, dan DevNet Expert. Jadi seperti itu ya teman-teman, level dan jenis sertifikatnya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat di Neo Cisco Certification Path setelah Februari 2020. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat, jika teman-teman mau mengambil sertifikasi Cisco, nah, ingin mengambil sertifikasi Cisco, nanti apa saja yang teman-teman akan dapat atau teman-teman pelajari. Nah, di sini untuk yang CCNA itu nanti akan ada enterprise, security, service provider, collaboration, dan data center. Jadi dapat ya 1 2 3 4 5. Jadi ada nanti semuanya. Nah, tetapi CCNA ini itu masih yang paling dasar ya teman-teman. Jadi masih yang awal banget. Ya bisa dibilang ini fundamentalnya. Nah, lalu ada yang spesialis, yaitu tingkat lanjut dari CCNA. Jadi enterprise tingkat lanjut, security tingkat lanjut, service provider tingkat lanjut, collaboration tingkat lanjut, data center tingkat lanjut. Jadi tingkat lanjut dari CCNA. Nah, lalu tingkat lanjutnya lagi nih, yaitu CCNP atau profesional. Jadi ini tingkat lanjut dari si spesialis. Jadi enterprise-nya tingkat lanjut, security tingkat lanjut, service provider juga ada, lalu CCNP collaboration, lalu CCNP data center. Nah, jadi tingkat lanjut dari spesialis ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu yang expert,
yang sudah ahli banget. Jadi sudah tingkat lanjut. Nah, di sini ada CCIA Enterprise Infrastructure, CCIA Enterprise Wireless, lalu CCIA Security, CCIA Service Provider, lalu CCIA Collaboration, lalu CCIA Data Center. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk yang softwarenya itu ada DevNet Associate, DevNet Specialist, DevNet Professional. Nah, untuk yang expert itu masih coming soon ya guys ya. Jadi masih belum ada. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke basic Cisco. Nah, Remote Cisco Real Device. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada router atau switch, lalu ada kabel konsol, port konsol, dan laptop. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya device-device di sini yang ada di sini. Mungkin saya tidak akan jelaskan lebih rinci. Nah, lalu lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada port konsol dan kabel konsol yang terhubung ke laptop. Nah, di sini fungsinya untuk mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada kabel AC power, itu fungsinya untuk menghidupkan si switch atau router ini. Nah, lalu di sini juga ada aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini adalah aplikasi untuk meremote dari laptop atau mengkonfigurasi. Nah, jadi aplikasi ini sudah dipakai oleh banyak teknisi ya untuk mengkonfigurasi dari laptop. Nah, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke basic configuration. Nah, di sini teman-teman bisa lihat basic configuration itu ada beberapa mode, yaitu ada user exit mode, privilege exit mode, lalu global configuration mode. Nah, untuk mode yang pertama, user exit mode, itu tanda promnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di mode yang pertama itu hanya bisa memonitoring, jadi tidak bisa mengkonfigurasi teman-teman. Nah, lalu lanjut ke privilege exit mode. Tanda promnya itu seperti ini, jadi ada hashtagnya. Nah, lalu di privilege exit mode, perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi masuknya dari user mode dengan enable ya teman-teman ya. Nah, lalu global configuration mode. Nah, tanda promnya itu seperti ini, jadi config-nya di dalam kurung. Nah, di global configuration mode ini itu tempat untuk konfigurasi sistem umum. Nah, jadi teman-teman kalau mau konfigurasi itu ada di global configuration mode ya namanya ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada sub configuration mode. Nah, jadi misalnya switch config if. Nah, ini sub ya, config if. Jadi config if itu untuk interface. Nah, atau ada switch config line. Nah, sub line. Nah, jadi ini untuk konfigurasi line, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi config line ini fungsinya itu mengatur akses ke koneksi perangkat kita. Jadi misalkan akses ini hanya untuk administrator, atau yang ini perangkat ini dibatasi, tidak boleh masuk ke jaringan perangkat ini, perangkat kita. Nah, jadi seperti itu untuk membatasi akses dan koneksi ke perangkat. Nah, kalau yang interface itu fungsinya untuk mengatur interface, mengkonfig interface, mengkonfig IP, dan mengkonfig VLAN ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada konfigurasi nama host. Nah, ini simple ya sebenarnya, cuman mengubah nama host doang. Jadi seperti misalkan ini nama awalnya switch, lalu di hostname jadi SW1.
Nah, berubah dia jadi SW1, teman-teman. Nah, lalu konfigurasi password enable. Ya, dia ini hanya menambahkan password ya, teman-teman. Jadi promnya enable secret 123. Nah, nanti passwordnya itu si 123 ini, teman-teman. Nah, lalu konfigurasi message of the day atau banner. Nah, jadi banner ini adalah misalkan kalau ada user yang salah password, itu nanti akan muncul tulisan akses hanya untuk administrator jaringan. Nah, jadi ini seperti peringatan ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sini ada konfigurasi password konsol. Fungsinya itu untuk menambah password di konsol, di subkonsol. Nah, jadi dia menambah password. Nah, line konsol 0, password admin, login, exit. Nah, sama saja ya, teman-teman ya. Nah, lalu lanjut ke konfigurasi password VTY Telnet atau SSH. Nah, jadi sama saja seperti yang tadi, dia menambahkan password untuk VTY. Nah, jadi seperti ini. Line VTY 04. Masuk ke subconfig line, lalu tambahkan password, login, lalu selesai, exit. Nah, lalu di sini ada simpan konfigurasi. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan konfigurasi kita yang telah kita konfigurasi. Nah, promnya itu kita di privilege exit mode. Jadi kita ketik write memory. Nah, nanti konfigurasinya akan kesimpan. Atau kalau tidak bisa write memory, itu bisa copy running strip config spasi startup strip config. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, baik. Sekarang cek konfigurasi. Nah, ini cara cek konfigurasi kita ya. Atau nah, di sini atau ada cek stat interface. Jadi kita bisa mengecek interface kita atau IP kita. Jadi caranya itu show IP interface brief. Nah, nanti akan muncul IP di interface masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan muncullah IP-nya. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengecek konfigurasi kita yang aktif, teman-teman ya. Jadi misalkan saya nambahin password 123. Nah, kita cek konfigurasinya aktif apa enggak. Nah, nanti akan muncul kalau password ini aktif seperti itu. Nah, ini promnya teman-teman ya, show running config. Nah, lalu cek password. Nih, cek password tersandi. Nah, biasanya kalau kita cek password ini, passwordnya itu ketutup ya, teman-teman ya, atau tersensor bintang-bintang. Jadi sandi passwordnya itu nggak kelihatan, tapi bisa untuk mengecek kalau mode ini sudah terpassword gitu. Nah, lalu konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Nah, yang ini kalau interface seperti VLAN 1 promnya seperti ini, itu hanya bisa di router atau switch layer 3 ya, teman-teman. Kalau di router switch PT itu tidak bisa, teman-teman ya. Beda lagi, nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana ya, teman-teman ya. Nah, di sini caranya di switch layer 3, kalian interface VLAN 1, lalu sudah masuk sub. Nah, kalian tambahkan IP address. Nah, ini IP-nya. Lalu no shutdown ya, teman-teman ya. Dan nah, lalu selesai. IP address sudah ditambahkan di VLAN. Nah, seperti itu. Nah, baik. Kita selanjutnya. Nah, baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan menyobanya di Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Nah, di sini ada router dan switch. Akan kita sambungkan.
Belum kerja. Udah deh. Nah, untuk konfigurasi biasa dan seperti hostname password itu sama saja ya teman-teman di switch. Hanya yang membedakan itu untuk IP address itu tidak bisa di switch ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian ketik no atau n. Nah, lalu enter. Nah, kita sudah di user mode ya teman-teman ya. Nah, lalu kita akan masuk ke privilege mode. Enable, lalu enter. Nah, di sini kita akan masuk ke global mode. Nah, untuk masuk ke global mode, kita ketik konfigurasi configure terminal. Nah, lalu enter. Nah, kita sudah masuk di global mode. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu conf t. Nah, ini cara ringkasnya untuk masuk ke global mode ya teman-teman ya. Jadi conf t lalu enter. Nah, kita sudah masuk di global mode. Nah, lalu kita akan ubah hostname-nya ya. Hostname misalkan SW1. Nah, namanya sudah berubah ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan password. Misalkan enable password 123. Nah, password sudah ditambahkan ya teman-teman ya. Nah, lalu sekarang saya akan mengkonfigurasi routernya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau router itu jika disambungkan biasanya tidak akan langsung nyala. Nah, di sini saya akan nyalakan routernya teman-teman ya itu ya. Ya, teman-teman. Nah, jadi caranya untuk menyalakan router itu kita masuk ke sub interface. Di sini kita lihat berapa nih? Nah, kok nggak kelihatan ya? FA0 interface FA0 0. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita akan tambahkan IP address. Nah, di sini teman-teman kalau mau cepat itu bisa di tap ya teman-teman ya. Misalkan udah ketik IP add langsung tap aja, nanti akan langsung muncul ya teman-teman ya. IP address. Nah, 192 16.1.1 255 titik 0. Nah, lalu no shutdown. Nah, ini sudah ya, sudah tersambung ya teman-teman. Nah, ini kan router PT biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau router PT biasa itu setting IP address VLAN ya itu berbeda ya teman-teman. Kalau yang tadi kan, kalau untuk yang 3 layer itu kan seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar ya, tambahkan yang router 3 layer. Oh, ini di mana? Oh, yang switch 3 layer. Ya. Nih. Nah, jadi untuk switch 3 layer setting
IP address VLAN-nya kan tadi itu tadi settingnya seperti ini ya teman-teman ya, interface VLAN 1 lalu tambahkan IP address no shutdown ya. Jadi simple. Nah, kita coba bedanya apa ya di layer 3 dan yang biasa. Nah, jadi kita masuk ke privilege mode, lalu confi, lalu kita masuk ke sub interface VLAN 10 misalnya. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, lalu kita tambahkan IP add 168 16 x1 255 255 255 0, lalu no shutdown. Nah, jadi kita sudah tambahkan IP address VLAN ya teman-teman ya. Caranya ya seperti ini. Konfigurasi IP address. Nah, aduh, salah pencet. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang layer 3 seperti ini. Nah, kalau untuk yang biasa itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari awal dulu ya. Exit dulu, exit. Nah, kita masuk ke privilege. Nah, ini kan tadi sudah ditambahkan password. Kita masukin passwordnya. Nah, kita sudah masuk. Nah, lalu ke global mode. Nah, caranya untuk masuk ke konfigurasi VLAN di router biasa itu kita harus ketik interface-nya dulu teman-teman. Jadi misalkan VLAN-nya di interface FA0/0. Nah, berarti kita harus ketik FA0/0 ya teman-teman. Nah, lalu untuk masuk ke VLAN-nya kita ketik titik misalkan nomor VLAN-nya. Jadi kita untuk masuk ke VLAN itu tambahkan interface-nya dan angka VLAN-nya ya teman-teman. Jadi FA0/0 titik 10 lalu enter. Nah, jadi kita sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk sub if itu kita tambahkan IP address. Nah, kita tambahkan 168 10 43 lalu 255 0, lalu no shutdown. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi bedanya itu di cara masuk ke sub modenya ya teman-teman ya. Nah, ada bedanya, ada di sini interface-nya. Nah, di sini nih. Nah, interface-nya beda ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin segini saja presentasi materi tentang pengenalan Cisco dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.